Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita doa memohon pertolongan Roh Kudus. Pagi ini Bapa, kami menghadap hadirat-Mu, memohon supaya Roh Kudus boleh mencelikkan mata rohani kami, melihat dunia dari perspektif Tuhan, dan kami berdoa supaya Roh Kudus boleh terus mendorong kebenaran yang sebentar akan kami gumulkan bersama untuk menjadi nilai atau value yang melekat pada kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi ini, kami boleh kumpul lagi. Kami bersyukur juga walaupun kami masih di rumah, kami dapat kesempatan lewat internet, lewat jaringan telekomunikasi untuk tetap beribadah bersama. Bapa, kami berdoa buat kami yang di sini maupun kami yang di rumah. Berkat Tuhan dan kuasa Tuhan tidak terbatas oleh lokasi dan jarak. Kami berdoa supaya firman ini boleh menjadi firman yang hidup bagi setiap kami yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap kami, bentuk hati dan pikiran kami. Pakai juga hamba-Mu, ampuni dan layakkan segala dosanya, mampukan dia dan jadikan alat untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. It's good to be back ya, walaupun masih 53 orang maksimal. Bapak Ibu Saudara sekalian, komunikasi adalah sebuah seni. Ada kutipan yang bilang, the biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to reply. Masalah terbesar dalam komunikasi itu kita nggak dengar untuk mengerti, tapi kita dengar untuk balas balik masalah komunikasi. Untuk pasangan yang mungkin sudah puluhan tahun hidup saja masih bisa miskom, padahal sudah puluhan tahun sama-sama. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu apa yang terjadi dengan Paulus? Paulus yang membangun gereja Korintus, dan saat ini di tengah konflik dia nggak ada di situ. Untuk pasangan yang sebelahan saja miskom kadang susah dibenerin gitu ya. Apalagi Paulus yang jauh sama jemaat Korintus. Terus ada lawan-lawan Paulus yang lebih dekat dengan jemaat Korintus ketimbang Paulus sendiri. Ditambah belum ada video call, WhatsApp. Komunikasinya lewat surat. Yang nyampenya entah berapa bulan sekali. Nggak tahu berapa lama ya nyampenya. Dan baliknya lagi nggak tahu. Begitu sulit tantangan yang Paulus hadapi dalam menggembalakan jemaat Korintus. Tapi sampai pasal 10 kita lihat dari 1 Korintus, 2 Korintus. Ada perasaan, ada hasrat, ada komitmen yang kuat terhadap jemaat Korintus walaupun dia ditolak. Nah, hari ini Bapak Ibu kita mau bahas bagaimana Paulus terus berjuang secara persuasif tapi juga tegas membimbing jemaat Korintus yang dibangunnya, yang ditanamnya. Setelah kemarin dia membahas tentang pengumpulan, kali ini dia membahas tentang identitas dia terhadap lawan-lawan yang mencela. Bagian ini seperti yang tadi sudah dibacakan Nia, dimulai dengan gosip. Paulus bilang gosip yang ada di jemaat Korintus. Saya tahu bahwa di antara kalian ada yang bilang kalau saya ini rendah hati, lembut kalau ketemu. Tapi kalau jauh baru berani, baru tegas, baru galak. Apakah Paulus membabi buta kemudian mengikuti ekspektasi orang-orang? Ternyata tidak. Dia tidak balas memaki, dia tidak ngomel-ngomel di suratnya. Paulus ingat Kristus, siapa Kristus? Bagaimana Kristus terhadap dia? Di 2 Petrus 3 ayat 9, Kristus bersabar supaya orang berbalik dan bertobat, supaya jangan ada yang binasa. Demikianlah Paulus bilang di ayat 2. Aku meminta kepadamu, memohon kepadamu, sama seperti Kristus yang lemah lembut, yang ramah. Aku memohon supaya kamu tidak terpengaruh dengan orang-orang yang menyangka bahwa Paulus dan timnya bekerja secara duniawi. Duniawi bagaimana? Ya dituduh serampangan, mau datang nggak datang, pelin-pelan, mau datang ke Korintus atau enggak. Dia dituduh sebagai rasul yang tidak representatif. Jadi rasul kok susah, sengsara, nggak
menawan, tidak memukau, dan segala macam tuduhan lainnya. Nah, semuanya ini bikin Paulus seakan-akan tidak rohani sekali, duniawi sekali. Nggak jaya, nggak hebat. Tapi Paulus bilang, waktu ia datang, ia berencana akan menghadapi penentang-penentang itu. 4 mata atau berapa mata penghasut-penghasut itu, berapa orang. Secara langsung. Ia berharap tidak perlu menghadapi jemaat Korintus sama seperti dia menghadapi penentang-penentang itu. Dia tidak perlu tegas kepada jemaat Korintus sama seperti dia akan menghadapi penghasut-penghasut ini. Jadi ada berapa tuduhan? Ada 2. Yang pertama, beraninya lewat surat doang. Kalau ketemu mah meh gitu ya. Yang kedua, ia melayani secara duniawi. Kemudian Paulus membahas pembelaannya. Di ayat 3-5 dia bilang, kamu bilang aku melayani secara duniawi. Paulus bilang, aku memang masih hidup di dunia. Masih melangkah, masih nafas. Atau bahasa literalnya, dari bahasa aslinya, aku memang masih berjalan dalam daging. Aku masih hidup, aku masih daging. Tapi perjuangannya tidak berdasarkan cara-cara duniawi. Paulus kemudian menjelaskan pelayanannya dalam satu metafora. Ada, kalau hidup, metaforanya banyak. Ada yang bilang hidup tuh kayak perjalanan begitu ya. Di sini Paulus bilang hidup, pelayanan Paulus itu seperti peperangan. Karena kita lihat kata-kata yang dipakai, berjuang, senjata, meruntuhkan benteng, mematahkan siasat, merubuhkan kubu-kubu yang dibangun, menghukum setiap kedurhakaan seperti dalam konteks pengadilan. Jadi Paulus bilang bahwa hidup aku, pelayanan aku bukan pelayanan duniawi tetapi pelayanan rohani. Dan peperangan rohani ini aku berjuang di dalamnya dengan sungguh-sungguh. Efesus 6 ayat 12 Paulus juga menulisnya. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di dunia. Paulus tahu battle mana yang sedang diperanginya, peperangan mana yang sedang ia terlibat di dalamnya, yang perlu ia perjuangkan. Dan ini yang dia kerjakan. Dia bilang, aku gak ngurusin hal-hal duniawi. Mungkin ada beberapa orang karena penghasut itu juga bilang, itu Paulus nyari duit sebenarnya. Bilangnya sih mau bantu jemaat Yerusalem. Paulus bilang, aku tidak ngurusin hal-hal duniawi. Aku berjuang secara rohani. Paulus bukan sekedar memperjuangkan hal-hal material, tetapi hal-hal rohani. Dia nggak sibuk memenangkan ego, tetapi memenangkan jiwa. Dia tidak sibuk tentang hal-hal yang kelihatan, tetapi tentang hidup dan kematian kekal. Ini yang Paulus bilang, aku berjuang secara rohani. Dan kami siap sedia menghukum setiap kedurhakaan, agar ketaatan kamu menjadi sempurna. Jadi Bapak Ibu, kerinduan Paulus yang terutama jelas di ayat ini. Dia pingin supaya jemaat Korintus bisa bertumbuh. Kalau ada yang nyeleweng, dia akan mendisiplin, disiplin rohani, supaya ketaatannya menjadi sempurna. Dia ingin wajah Kristus terwujud dalam jemaat di Korintus. Yang diupayakannya adalah untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan jemaat. Ayat 7, ini bukti kalau kami adalah milik Kristus. Kalau kamu lihat penghasut itu, karena penghasut itu lebih dekat sama mereka secara lokasi dan lebih banyak bisa ngobrol, mempengaruhi. Paulus bilang kalau kamu lihat mereka itu milik Kristus, pandanglah kami sama seperti itu juga sebagai milik Kristus. Paulus jelas tentang siapa dirinya, tentang kuasa Allah yang menyertainya. Dan karena begitu tegas, begitu jelas, begitu asertif dalam menjalankan panggilannya ini, sampai-sampai mungkin orang ngerasa Paulus menakut-nakuti. Saya datang dengan kuasa Allah. Saya punya otoritas untuk mendisiplin kamu. Ikut sama Tuhan. Setia sama Tuhan. Sampai muncul tanggapan di ayat 9 dan 10. Surat-surat Paulus memang tegas dan keras. Tetapi saat hadir orangnya tidaklah mengesankan. Kata-katanya tidak berkuasa. Bapak ibu saudara sekalian, Paulus bilang di ayat 11. Nanti lihat aja kalau saya datang muka dengan muka, ketemu langsung, tindakan kami sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami. Ini bagian pertama Bapak Ibu Saudara sekalian.
Paulus menunjukkan bahwa ia terlibat dalam perjuangan rohani. Ngomong-ngomong tentang perjuangan rohani, peperangan rohani, kemarin kita mengenang sebuah peringatan besar dan bersejarah. Bukan Halloween ya, tapi hari reformasi gereja. Hari yang mengubah alur peradaban dunia barat dan kita mengalaminya. Dimulai oleh seorang yang berjuang secara rohani, namanya Martin Luther dari Jerman. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa hari reformasi, orang kaya bisa punya dosa lebih ringan karena duitnya lebih banyak daripada orang miskin. Padahal Kristus mati untuk semua orang, bayar lunas dengan darahnya. Tanpa reformasi tidak ada gereja Protestan, tidak ada gereja Presbyterian, tidak ada denominasi-denominasi lainnya. Tanpa pengorbanan reformasi tidak ada Alkitab dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Mandarin. Tanpa pengorbanan reformasi, perjuangan reformasi, peperangan rohani dalam hari-hari reformasi, khotbah ini akan disampaikan dalam bahasa Latin dan sebagian besar orang tidak akan paham. Tanpa reformasi, kita nggak kenal namanya sistem demokrasi, sistem pemerintahan demokrasi. Itu yang mengubah sejarah peradaban Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah perjuangan rohani ini berhenti di zaman Paulus 1900 tahun yang lalu? Tidak. Apakah perjuangan atau peperangan rohani berhenti di zaman Luther 500 tahun yang lalu? Tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun kita bukan Rasul Paulus, meskipun kita bukan Martin Luther, tapi kalau kita mau lihat dengan kacamata rohani, peperangan itu terjadi saat ini. Saat ini terjadi ketika kita nonton TV, terjadi ketika kita bergaul sama teman-teman kita. Peperangan rohani yang mana iblis di belakangnya mencoba mempengaruhi semua orang supaya ikut mereka, ikut iblis, meninggalkan Tuhan, mengabaikan value-value yang ada di dalam Alkitab. Itu peperangan rohani kita sekarang, bukan melawan darah dan daging. Dan yang menarik Bapak Ibu, di ayat 5 Paulus menulis bagaimana manusia menentang pengenalan akan Allah dengan membangun benteng keangkuhan manusia. God is dead, God remains dead, and we have killed him. Demikian ungkapan dari novel yang ditulis seorang filsuf terkenal di abad 18. Bapak dari ateisme. Peperangan rohani terjadi di mana-mana. Menolak Allah, melawan Allah. Bagaimana kita bisa berjuang di tengah peperangan rohani ini? Bukan dengan bawa tombak, bawa pedang, bawa pistol. Bukan dengan mesin pengepungan, ketapel atau balista. Tapi dengan senjata-senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Seperti yang Paulus bilang. Doa, firman Allah, iman, kuasa Roh Kudus. Paulus memakai itu semua untuk menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi Paulus melihat ada dua pihak yang sedang berperang. Yang satu pihak Allah, yang satu pihak dunia. Mereka bangun kubu-kubu, benteng-benteng pertahanan yang menolak Allah. Dan yang dikerjakan Paulus lewat doa, lewat penginjilannya, lewat iman, lewat kuasa Roh Kudus yang menyertainya adalah meruntuhkan kubu-kubu itu, benteng-benteng itu, menawan orang-orang, soldier-soldiernya, prajurit-prajuritnya, menawan mereka dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu peperangan rohani yang sedang dikerjakan oleh Paulus. Ini pelayanan rohani, bukan pelayanan duniawi yang sedang Paulus kerjakan, perjuangkan. Dan sebagaimana Paulus berperang mengabarkan Injil, Luther berjuang menjaga kemurnian Injil. Kita pun masih berperang saat ini Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu Saudara yang kelewatan kemarin webinar apologetika, bagus sekali. Karena itu akan memperlengkapi kita untuk bisa menawan pikiran-pikiran. Kalau ada orang yang ngomong begini, bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana argumen yang kita ajukan? Supaya kita bisa menunjukkan Kristus lebih unggul. Framework Kristen lebih baik dalam menjelaskan dunia. Dalam menjelaskan misalnya penderitaan di tengah pandemi. Supaya Kristus lebih terlihat mulia dan orang bisa lihat Kristus adalah pilihan. Salah satu dari begitu banyak pilihan di dunia. Tapi satu-satunya pilihan yang masuk akal, yang make sense. Kita masih harus terus berdoa Bapak Ibu. Kita masih harus terus
merenungkan firman Tuhan, memupuk iman, memohon Roh Kudus untuk memakai kita sebagai saksi-saksinya yang berani. Bukan main kandang seperti yang dituduhkan oleh lawan-lawan Paulus. Yang berani menunjukkan kebenaran dan menegakkan kemuliaan Tuhan di tengah konteks kita. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mungkin kita takut, mungkin kita merasa enggak mampu, incapable. Tapi dikatakan di sini Tuhan siap, Tuhan mau kasih kekuatan buat anak-anak Tuhan yang mau berperang secara rohani bersama dengan Dia, menaklukkan pikiran, menundukkannya kepada Kristus. Ini bagian pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus membela otoritasnya terhadap tuduhan bahwa ia lembek, tegasnya cuma lewat surat doang. Dan bagian kedua berikutnya, kalau tadi defensive mood, dia membela diri. Bagian kedua dia ambil stand yang ofensif. Dia menyerang penghasut jemaat di Korintus. Pertanyaannya, sebenarnya apa sih kriteria seorang rasul yang berotoritas? Karena Paulus terus diganggu, diusik otoritasnya, kredibilitasnya. Apa kriteria seorang rasul yang berotoritas? Zaman itu kalau seorang teacher, seorang guru yang mau populer, yang mau menarik pengikut, yang dikerjakan adalah membandingkan dirinya dengan pembicara itu atau guru itu, dibandingkan. Sekarang juga gitu ya. Di tempat kerja tertentu kadang dengan kompetisi yang tidak sehat, sikut sana sikut sini, naikin harga diri supaya bisa naik tangga kesuksesan. Kurang lebih sama. Dan tampaknya jemaat Korintus termakan oleh penghasut-penghasut itu ketika mereka meninggikan diri dan mendiskreditkan Paulus. Padahal kalau mereka mau lihat sebagai pihak orang ketiga, mereka akan menyadari satu hal yang mereka gagal sadari. Kalau mereka meragukan pelayanan Paulus, mereka meragukan pesan Paulus. Dan kalau mereka meragukan pesan Paulus yang dibawa Paulus, berarti mereka meragukan hasil penanaman gereja yang dikerjakan Paulus, yang adalah jemaat Korintus sendiri. Jadi dengan mendiskreditkan Paulus, mereka sebenarnya sedang mendiskreditkan keberadaan gereja Korintus sendiri yang berdiri karena pesan dan Injil Paulus, pengabaran Injil Paulus. Jadi agak ironis sebenarnya. Dan Paulus menyindir penghasut-penghasut itu di ayat 7. Paulus bilang, iya, kalau kamu bilang aku nggak berani, iya aku terlalu nggak berani untuk memuji diri sama seperti mereka. Aku terlalu malu membandingkan diri dengan mereka yang membandingkan diri dengan diri mereka sendiri. Ukuran mereka sendiri, memuji diri sendiri. Aku terlalu malu, aku nggak berani untuk main game itu, manuver itu. Yang mereka kejar Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus bilang sesungguhnya bukan membangun Korintus seperti yang jelas di bagian pertama. Yang mereka kejar adalah popularitas. Ini argumen Paulus menyerang para lawannya. Pertama, mereka puas membandingkan diri mereka dengan diri mereka sendiri, dengan ukuran yang mereka buat sendiri. Alangkah bodohnya mereka, kata Paulus. Itu kayak saya merasa penginjil yang bagus itu yang saya punya apa ya? Tinggi saya 159, 160. Penginjil yang bagus itu tingginya 159. Kan konyol. Standarnya saya bikin sendiri, yang tinggi saya sendiri jadinya. Paulus bilang ukuran apa yang mereka pakai? Ukuran mereka sendiri. Dan akhirnya mereka memuji diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka berbangga-bangga melampaui batas kerja yang dipatok Allah. Kalau lawan-lawan ini kita nggak begitu jelas. Kalau lawan-lawan ini orang Kristen Yahudi yang mencoba mengajarkan keselamatan tidak lengkap tanpa hukum Taurat, karena mereka orang Yahudi, mereka telah melanggar penugasan yang telah disetujui di gereja Yerusalem 8 tahun yang lalu. Ketika Paulus ketemu sama pilar-pilar di Yerusalem, Yakobus, Petrus, Yohanes, mereka bagi tugas. Kamu kalau mau melayani berarti kamu melayani orang-orang Yahudi. Aku akan melayani orang-orang non-Yahudi. Dan dengan mereka
masuk ke daerah non-Yahudi, karena Korintus sebagian besar non-Yahudi. Mereka sedang melanggar, berbangga-bangga melampaui batas kerja yang sudah dipatok oleh Allah, yang sudah disetujui oleh pilar-pilar mereka. Dan yang ketiga, tuduhan yang ketiga, mereka memuji diri atas jerih payah orang lain. Korintus siapa yang bangun? Paulus. Kita sudah lihat perjuangannya di pasal 1 Korintus waktu mereka cekcok. Saya golongan ini, saya golongan ini. Paulus yang bangun. Tapi ujuk-ujuk tahu-tahu mereka datang dan mereka mengklaim pelayanan yang ada di Korintus sebagai bagian mereka. Hasil kerja keras mereka. Jerih payah mereka. Paulus punya strategi pelayanan itu mulai dari urban centers. Jadi pusat-pusat di kota besar, dan dari situ dia berharap kalau klaster-klasternya membesar, bukan klaster COVID ya, klaster-klaster orang percayanya membesar, mereka akan menginjili dan lama-lama akan tersebar. Dan ketika Korintus mulai membesar, terjadi rumah-rumah gereja di Akaya, Korintus malah diklaim sama penghasut-penghasut ini. Apa sih? Paulus bilang, aku nggak mau main lah kayak gitu, memang aku nggak cukup berani kok. Gimana cara bermegah yang benar? Paulus bilang, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Gak pakai standar mereka, gak klaim-klaim daerah orang seolah-olah mereka yang kerjain. Tapi bermegah di dalam Tuhan. Dan lagi-lagi ini tipikal dari zaman dulu sampai sekarang sama ya. Ketika ada dua kelompok yang bertikai begitu ya, sama-sama klaim bahwa mereka dari Tuhan, mereka dapat mandat dari Tuhan, merasa benar, merasa alkitabiah. Lalu yang terjadi debat. Debat gak apa-apa Bapak Ibu, debat baik, diskusi baik, tukar pendapat, adu argumen, cari yang benar. Namun ketika debat berubah jadi kompetisi, runyam. Karena dalam kompetisi, ketika siasat dipakai, ketika retorika berbicara dipakai, ketika argumen dipakai, tujuannya bukan lagi untuk cari kebenaran Allah, tapi supaya menang. Ketika debat, cari pendapat, cari konklusi, cari kesepakatan, menjadi siapa yang menang. Ketika yang diupayakan adalah gimana supaya saya punya pendapat, menang, lolos, gol, semuanya kalah. Sekalipun yang menang debat, menang kompetisinya itu lolos opininya. Semuanya kalah. Karena yang dikejar bukan lagi kebenaran Allah. Ketika pertikaian terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, entah dalam rumah tangga, entah dalam board, yayasan atau panitia. Tiap-tiap orang tuh pasti punya pendapat yang beda, grow up-nya beda, framework-nya beda, cara melihat sesuatunya beda. Misalnya yang lalu kita bicara tentang uang, begitu orang dengar uang ada yang merasa nyaman, tapi ada yang merasa khawatir tentang uang karena dipengaruhi oleh masa lalu. Pasti beda, pandangan pasti beda, pendapat pasti beda. Nah, waktu perbedaan pendapat tidak disingkapi dengan baik, sekali lagi perbedaan pendapat itu wajar, pasti terjadi. Jadi jangan anti dengan perbedaan pendapat. Tapi ketika perbedaan pendapat tidak disikapi dengan baik, yang kelihatan di permukaan adalah kompetisi. Tapi yang di bawah permukaan ada rasa takut. Mungkin takut sama konflik. Apalagi orang Indonesia, apalagi orang Jawa gitu. Dia punya value kan. Orang Jawa punya value ini harmoni. Jadi kalau bisa jangan gontok-gontokan. Ketika ada takut konflik, kalau kita kupas sebenarnya takut sama apa? Mungkin takut kehilangan identitas. Karena banyak dari kita begitu syarat dengan pendapat kita menempatkan diri pada pendapat kita, sehingga kita berjuang mati-matian supaya kita gak kehilangan identitas kita. Kita nggak kehilangan muka. Karena opini kita itu kita. Opini ditolak berarti saya ditolak. Padahal identitas kita bukan pada opini kita. Identitas kita ada pada karya kasih Bapa lewat penebusan Yesus Kristus yang bekerja lewat kuasa Roh Kudus. Identitas kita adalah anak Allah yang dikasihi. Bukan opini kita. Paulus
kasih petunjuk di sini. Bagaimana kita bisa bermegah di dalam Tuhan di tengah perbedaan, di tengah debat, di tengah konflik. Paulus bilang jangan memuji diri, jangan sampai kompetisi. Karena bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Kalau saja mungkin kita mau buka diri terhadap perbedaan. Mengakui bahwa satu-satunya pengalaman yang valid itu bukan pengalaman kita. Pengalaman orang juga bisa valid. Bukan satu-satunya jalan itu jalan kita. Mungkin kita bisa mengalami pengalaman yang mengubahkan. Walaupun kita berasa kita benar. Kayaknya orang itu kurang benar. Tapi ya di sana juga mikirnya gitu. Dia juga merasa benar dan kita yang salah. Mungkin kalau kita mau membuka diri terhadap perbedaan, tentunya untuk hal-hal yang sekunder ya. Bukan Yesus Tuhan diperdebatkan, Alkitab firman Tuhan diperdebatkan. Untuk hal-hal yang sekunder kita mau membuka diri, bisa jadi pengalaman itu, pengalaman konflik itu justru membawa transformasi. Yang membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih kaya. Karena kita bisa rangkul sudut pandang orang jadi diri kita. Jadi milik kita. Jadi kita dapat satu pemahaman lebih kaya. Satu perspektif lebih kaya lagi dari sebelum konflik. Dan akhirnya kita bisa menjalani hidup dengan lebih bijak. Hari ini Bapak Ibu kita disuguhkan dengan perjuangan Paulus yang gak mudah. Ngopenin satu jemaat, menggembalakan satu jemaat dengan dekat saja susah. Apalagi di jarak jauh, apalagi lewat surat, apalagi ada penghasut di dekat mereka lebih daripada gembalanya sendiri. Segala gosip dan tuduhan atas Paulus dicoba dijawab Paulus. Tapi tidak hanya dijawab dengan kata-kata, tapi lewat kesaksian hidup. Dia berjuang selama ini, berperang secara rohani supaya orang bisa kenal sama Tuhan Yesus. Dan ia yakin karena ia sudah bertemu dengan Tuhan sendiri. Waktu jalan ke Damsyik, Tuhan Yesus yang mengutus dia. Ia gak mau pusing dengan permainan para lawannya yang duniawi. Yang pakai standar bikin sendiri, banding-bandingin sama diri sendiri. Dia mau memegahkan diri berdasarkan standar Tuhan. Bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan. Bagaimana perjuangan kita Bapak Ibu? Hari Reformasi baru kemarin dan kembali diingatkan bahwa peperangan rohani terus berkecamuk sampai saat ini. Apakah engkau sudah terlibat dalam peperangan rohani ini, pelayanan rohani ini? Apakah engkau sudah terlibat menghadapi mereka yang bikin tembok, bilang Tuhan sudah mati atau saya gak butuh Tuhan? Semoga hidup kita sibuk bukan berkutat pada hal-hal yang penghasut ini kerjakan, popularitas biar lebih dikenal, lebih diakui. Tapi kita sibuk memikirkan bagaimana kita bisa memenangkan, menawan pikiran dan menundukkannya pada Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Makasih Bapa, tolong kami. Berikan kami keberanian, berikan kami hikmat, perlengkapi kami lewat perenungan firman dan doa kami. Supaya kami boleh jadi prajurit rohani. Kami bisa menghadapi dan memperjuangkan dan memenangkan peperangan rohani ini. Bantu kami juga, berikan kami hikmat kalau mungkin kami ada berada di dalam tengah konflik. Masing-masing merasa dirinya paling benar. Bantu kami untuk menyadari identitas kami bukan ada pada opini kami, tapi pada Tuhan. Dan dengan demikian berani let go. Willing untuk mengakui bahwa mungkin ada yang lain, bukan pendapat kami doang. Dan mempertimbangkannya dengan hikmat Tuhan. Supaya di keluarga kami, di organisasi kami, perusahaan kami, ketika diskusi atau debat terjadi, yang dihasilkan bukan menang-menangan, tapi kebenaran Tuhan. Yang diperjuangkan adalah yang kebaikan buat banyak orang dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.